Boleh, bagus. Yang penting nggak boleh sampai lewat. Nah, langsung ditahan. Ambil alih. Langsung ambil kan, tariknya. Nah, jatuhkan. Jadi itu kebiasaan, nggak boleh lewat. Mencintai seni bela diri silat sejak kecil menjadikan Cecep Arif Rahman seorang atlet silat yang handal. Tidak hanya berbagai prestasi yang telah diperolehnya, seperti juara 1 kejuaraan silat internasional di Thailand pada tahun 1990-an silam. Dengan seni bela diri yang dikuasainya tersebut pun, Cecep menjadi aktor laga hingga dilibatkan dalam film Hollywood Star Wars pada 2015. Serta John Wick 3 pada 2019 lalu bersama rekannya Yayan Ruhian. Dan kali ini Cecep akan memperlihatkan aksinya berlatih senam silat Kasundan yang merupakan rangkaian gerakan dinamis, sistematis serta mengandung nilai-nilai estetika yang diambil dari gerakan dasar pencak silat. Namun tidak sendirian, Cecep berlatih bersama beberapa murid sekaligus asistennya yang salah satunya merupakan aktor dalam film Wiro Sableng, Hana Tarwi. Salam Sobat WhatsApp, saya Cecep Arif Rahman. Saat ini kita di Wisma Penta, tempat latihan kita untuk cabang kita di Jakarta. Jadi biasanya kalau sebelum new normal ini, sebelum pandemi, kita selalu berlatih di sini kira-kira 4 kali seminggu. Jadi sekarang kita hanya berlatih dengan para asisten saja. Silahkan masuk. Dan mungkin hari ini kita akan berlatih tentang, kita ada mengkreasikan satu senam silat. Kita bilang senam silat Kasundan, tapi di dalamnya bukan hanya tentang senam, tapi semua tentang inti pelajaran di Panglipur. Kita sudah coba gabungkan dalam satu paket pelajaran itu. Usai melakukan pemanasan serta memperlihatkan sejumlah gerakan dari senam silat Pasundan, Cecep pun memperlihatkan beberapa teknik pertahanan diri serta serangan balik yang bisa digunakan untuk menjaga diri dari tindak kejahatan. Sejak lulus dari Sekolah Pendidikan Guru pada tahun 1991, Cecep mulai mengajar silat. Bahkan demi mempelajari silat, aktor yang besar di daerah kaki Gunung Galunggung, Garut tersebut rela hijrah ke Bandung untuk bertemu dengan beberapa guru silat. Karena dalam silat kita belajar membela dulu. Sebelum kita belajar ke menyerang, kita membela. Kalau kita menyerang, misalnya sama Bang Rio diambil dan dikunci. Misalnya dipelintir ke sini. Nah, usahakan kita gak boleh sampai lewat. Kalau lewat berarti kita sudah kalah. Jadi kalau ada orang ngunci, tahan sampai sini. Karena batasan kita harus sampai sini. Karena setelah begini baru kita masih bisa membela. Membela. Kalau pukul misalnya. Pokoknya ada serangan, tinggal langsung masuk misalnya. Atau masuk sana. Terus makanya ini agar kita lebih, kalau kita mau masuk silakan. Setelah ini bisa masuk sana, bisa masuk situ, bisa masuk sini, bisa langsung masuk masa. Ini juga, kan ini bisa ke depan, bisa ini ikut. Ini langsung masuk langkah 5. Itu masuk, gak masalah. Kita sudah bisa ambil, ini sudah bisa jatuh. Timingnya harus pas. Nah timing itu kita tahu koridor, tahu pagar kita di mana. Tusukan itu tenaga seperempat kalau kita bilang, tenaga ujung. Nah, tenaga ujung itu membiasakan dalam jarak sejengkal kita harus bisa ngisi. Dalam contohnya hanya begini. Kan seperti tusuk. Tapi dalam praktek tidak hanya masuk. Tapi ini seperti kalau misalnya tadi dari serangan ini kita mau masuk, gak usah kita ambil dulu ancang-ancang ke sini untuk mukul. Kita bisa mukul dari situ langsung. Kita harus langsung dari jarak yang sebenarnya tadi kan kita ambil kalau ada serangan dengan pasang. Dan segini kita harus langsung masuk. Jangan misalnya ancang-ancang dulu pukul, nanti keburu lari. Dan yang paling pas ke tengah-tengah ini. Karena apa? Kalau kita mukulnya ke sini bisa kuat. Mukul ke sini bisa kuat juga. Tapi kalau mukul ke sini ke tengah terlalu. Tinggal kita ganyel. Bisa masuk. Selalu pas kita setelah nangkis bisa aja pas dia serang. Nah, pas dia serang kita mukul. Bisa ke sini. Kan bisa nyetrum tuh. Jadi pas ini serangan, kita sambil nangkis sambil apa? Nah, sambil serang ini.
atau kita masuk sini. Biasanya ada serangan, kan itu pasti masuk lagi. Nah, kita harus masuk. Ini masuk sana, ini masuk sini. Dan kalau tidak jatuh, nggak masalah. Jangan, nggak jatuh, maksa, jangan. Misalnya, kita masih di sini, udah masuk. Kita nggak jatuh, masuk sana sini. Masuk. Dengan ada ke sini, walaupun tidak sakit. Nah. Mau langsung sudah telat, anggap sudah telat. Sudah terkunci. Nah kan? Ini sikapnya dibalik. Tapi sikapnya yang ini jadinya. Karena sudah telat kan? Saya sudah telat nih, sudah terkunci. Saya ngasih, karena itu sudah milik Kanata. Tapi saya punya sikap yang lain. Dan sekarang tuh terbalik. Kunci kan? Banting kunci saya. Nah kan ini sudah keluar dari koridor tadi. Ikut, kasih saja. Coba. Sekarang kan dibalik tuh yang kunci ini. Tapi kita jangan terlalu ini dengan kuncian. Setelah kita bebas, tendang saja. Tendang. Kita lari. Kalau kita mukul hanya begini, tanpa sikut, biasa-biasa. Tapi kalau kita begini, kita menangkis dan menyerang dalam waktu yang bersamaan. Tenaga baku biasanya ininya tuh. Ini suliwa. Suliwa itu hanya untuk bertahan. Kalau kita ingin jadi serangan, kita harus ganti. Tekan. Ke sini kan, ke sini tidak serangan. Kalau serangan masuk sini tuh. Jadi yang tadinya dia mau ngunci saya, akan dibalik. Masuk sini. Tinggal serang. Tinggal buka misalnya. Kebuka serang. Saya akan menjatuhkan dengan ini. Hal berat kan? Lalu saya turun dulu sedikit. Dipikir bahwa dalam prakteknya kita mukul dengan dua tangan. So, di jurusnya begini, berarti kita menyerang targetnya begini. Tidak, kan tadi ini pembiasaan, bukan tentang belajar mukul. Membiasakan tangan bersamaan. Nantinya boleh dirubah. Kenapa harus bersamaan? Supaya sinkron dulu. Kiri dan kanan punya apa? Adil. Kita adil ngasih pelajarannya. Kiri dan kanan bersamaan. Karena ada ini di atas. Itu tentang drilling. Jadi misalnya kalau ada serangan, itu bawa tentang ini, gini. Boleh. Kenapa ada begini? Karena kan tidak harus selalu dari luar. Ini kan dari luar. Boleh saja dari mana? Dari dalam kan? Kita tidak tahu bahwa serangannya itu bisa aja dari dalam. Makanya ada begini. Jempolnya aktif. Jadi ini bisa jadi begini. Nah, kita kan habis itu dengan itu tuh. Jempol. Karena kalau kita hanya mengandalkan ini, kalau Bang Rio orangnya tinggi besar, pukulannya berat, sudah. Saya nangis begini, lolos. Cush. Tapi kalau kita begini dua, tanpa putaran pun masih kuat. Saya menyerang ke atas, Bang Rio akan muter juga, mukul dengan itu. Mukul malah. Buah. Sambil muter, kan ini juga sambil menghindar tuh. Pasti sambil kena. Akhirnya banyak lagi apa? Banyak kemungkinan lagi. Beda dengan hanya begini. Langsung selesai. Dia mukul dengan itu, dengan ini, selesai. Kalau itu maksa, silakan maksa. Karena dengan begini sudah kelihatan tuh sudah masuk. Tinggal yang tadi digabung. Yang ini tuh. Ada sambutan misalnya pukul. So. Sulit tadi itu pembiasaan itu. Kan kebiasaan. Jadi orang buat sesuatu terus mengalir. Tidak pasti. Oh. Dan itu fungsi dua tangan bagaimana? Orang ngasih ini masuk. Menempel, mensinkronkan tangan supaya tidak seperti belut lah kalau kita orang Sunda bilang, oh belut. Hanya nanti dilatihkan. Tapi ini melatih itu. Kan semua gerakannya nyambung tuh.
Menekuni silat sejak usia 7 tahun rupanya menjadi pilihan yang mau tak mau harus dijalani Cecep. Pasalnya aktor kelahiran 18 Agustus 1972 tersebut mengungkapkan, jika tak banyak aktivitas di kampung halamannya yang bisa ia lakukan semasa kecil, sehingga mengharuskannya memilih pencak silat untuk ditekuni. Dan setelah usia dewasa, silat tersebut ia dalami ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke negeri Belanda. Bintang film The Raid tersebut pun mengungkapkan jika dirinya telah terbiasa mengalami cedera selama menekuni pencak silat. Bahkan demi mengikuti sebuah festival bela diri, Cecep harus berpura-pura sehat dikala ia baru saja menjalani operasi penyumbatan kantong kemih. Di kampung mah kan kalau tidak berenang di sungai ya berlatih silat atau main bola. Untung main bolanya pakai bola beneran. Kadang-kadang kita mah pakai seadanya. Dapat bola plastik itu sudah untung. Kadang-kadang kita mah jeruk bali yang dibakar. Kan. Nah, jadi seperti akhirnya kan yang paling mudah tanpa alat lain ya sudah pencak silat. Dan memang di awalnya hanya ikut-ikutan. Tapi akhirnya semakin kesini kan akhirnya seperti tadi kan silat itu di kampung pun sama, pembiasaan. Jadi guru mengajar ke anak itu bukan harus tentang bela diri, tidak ada. Di waktu kita belajar waktu anak-anak guru bilang ini untuk mukul orang, tidak ada. Malah lebih ke pembiasaan, mensinkronkan bagaimana kita bergerak mengalir saja tanpa terhenti. Itu yang dibiasakan kita latihan waktu kecil. Nah setelah kita mulai remaja baru tuh dikasih maknanya harus seperti apa, arti seperti apa, kalau ada lawan seperti bagaimana. Tapi ada lawan pun masih dibilang bukan lawan malah, rekan latihan. Kan badan itu tidak semua bisa kita latih dengan keras. Ada misalnya garis tengah. Nah sentral kita tidak boleh kita pukul karena seperti kita sampaikan tadi kesehatan orang itu tidak sama tiap hari. Untuk bagian itu tidak boleh. Kita tetap ada bagian mana yang harus kita latih. Ini bagian pelindung kita, shield kita. Mana shield kita? Ini sisi luar tangan, kaki. Itu mah dilatih sekeras mungkin. Jadi sering kalau di Cimande dipukul sampai bengkak 3 kali. Karena memang itu bukan benteng apa? Pelindung teh. Tameng ya. Itu tameng badan kita, tangan itu. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita hari ini berlatih pencak silat di Wisma Penta di cabang kita di Jakarta. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa ada manfaat dan faedah dan bisa menjadi referensi yang baik buat rekan semua.